Oke, apabila saya kena sensor bawah ke atas, diam ya sel. Ya. Itu kan speed 1 ya. Kita lihat nyala lampunya, saya pencet speed 2. Oke, saya pencet speed 2. Speed 3 itu lebih ngebut lagi ya, nggak kelihatan kameranya. Oke. Jadi fungsinya seperti itu guys. Kalian bisa ganti-ganti tombol yang ini. Ini fungsinya mewakilkan tombol yang ada di sini ya. Jadi speed 3 kan kecepatannya sekarang 600 ms ya, jadi lebih cepat lagi, dia matinya juga lebih cepat. Di sini saya ganti lagi ke kecepatan 4 ya, 500 ms itu dia lebih cepat lagi guys. Oke teman-teman, jadi pada video kali ini kita akan spill lagi ya pesanan lampu LED tangga sensor gerak otomatis ya. Ini versi yang terbaru ya, ini pemesanan di WhatsApp langsung dan juga ini antrian ya. Terima kasih juga buat kalian yang sudah sabar ya menanti antrian, dan hari ini selesai guys, kita akan spill ya. Nah seperti ini sudah saya letakkan di belakang saya ini. Seperti biasa di sini ada sensor ya, di bawah ada sensor 1, di atas ada sensor 1 lagi ya di sana ya. Jadi yang versi kali ini itu dia bisa aktif bersamaan guys, dua sensor atas dan bawah. Apabila ada dua orang ya, dari bawah mau naik, dari atas mau turun, itu lampu nyalanya dari atas dan juga dari bawah, nanti ketemu di tengah-tengah ya, semuanya menyala. Terus apabila kedua orang tersebut pergi dari tangga dan ternyata mungkin anak kalian nyusul di belakang, sebelum lampu benar-benar mati semua, masih tersisa 1 atau 2 anak tangga, akan dipertahankan untuk menyala seperti ini contohnya ya. Dipertahankan menyala, jadi yang di atas juga tetap menyala. Apabila ada orang yang datang dari atas juga tangganya tetap terang, apabila yang dari bawah juga tangganya tetap terang ya. Untuk yang versi terbaru itu kita jadi prioritas utama ya. Apabila yang versi lama itu kan nyalanya dari bawah, matinya dari bawah juga. Jadi apabila ada dua orang ini kan akan kacau ya. Jadi yang dari bawah itu lampunya terang, kita naik tangga, yang dari atas otomatis gelap karena lampunya belum nyala. Oke lah, yang versi terbaru sekarang sudah lebih kita pikirkan lagi ya, supaya pencahayaan itu semuanya terang lah, seperti itu. Oh ya, ini untuk pemesanannya di WhatsApp langsung ya. Jadi kalian bisa cari saja nomor saya di YouTube ya, sudah banyak sekali di kolom komentar ataupun di deskripsi produk ya, di deskripsi video yang saya pin ya. Nah ini untuk sebelumnya sudah di DP sebesar 377.000 ya, DP lalu saya kerjakan. Oke ya, proses pengerjaannya berkabar atau bisa dipantau di YouTube ya. Saya list ke antrian kedua ya, ini antrian kedua. Jadi saat pemesanan ini itu dia, waktu itu saya sedang sibuk ya mengerjakan antrian yang jadi urut ya, antrian kita kerjakan dari yang pertama, kedua, lalu ketiga ya. Jadi kenapa harus DP? Jadi seperti itu ya. Jadi karena barang ini itu dia saya nggak ready guys. Jadi kenapa nggak ready? Jadi setiap tangga itu kan ukurannya berbeda-beda ya. Buat kalian mungkin dari jumlah anak tangganya, terus jumlah ukuran tangganya itu pasti kan berbeda ya. Jadi saya apabila kalian ingin pesan itu ya, kalian harus kirimkan informasi tangga kalian, nanti saya bantu pengukuran lah. Apabila kalian seperti ini guys, ini posisinya nggak harus bikin rumah dulu ya, ini tangga yang sudah ada direnovasi ya, dibikin lighting keren seperti ini supaya lebih bagus. Tinggal dikirimkan foto-fotonya, nanti saya arahkan untuk pengukurannya bagian mana saja ya. Untuk poin pengukuran itu pertama jarak antar lampu ya. Jarak antar lampu itu dari sini guys, dari lampu pertama ke lampu kedua ya, itu diukur jarak antar lampunya. Dari ini kan lampu pertama tangga nomor 1, ini tangga nomor 2, jadi diukur ya. Nah kebetulan ini kelihatannya pendek ya, tapi enggak juga ya. Jadi karena ini tangganya tangga model lurus, jadi kelihatannya pendek ya. Kalau yang sebelum-sebelumnya kan itu kan tangganya kan berbelok ya, atau ada botres atau apa sih namanya di dunia konstruksi, saya kurang paham, saya menyebutnya tikungan ya. Nah ini kan lurus ya, hampir sama ya, dari situ ke sini sampai ke ujung. Di sini ada sensor lagi di bagian atas ya. Apabila kita datang dari atas, lampu nyala dari atas. Apabila kita datang dari bawah bersamaan, oke ya, ketemunya nanti di tengah-tengah, di mana dia titik bertemunya, seperti itu guys.
Oke, kita pertama-tama sepil di bagian mesin dulu ya. Nah, ini saat kalian pemesanan itu nanti dapat setting ya, setting. Ini ada tombol buat setting, ini mesin, terus itu power supply. Nah, ini ada yang mungkin bingung ya, kalau lihat video sebelumnya kan power supply-nya besar. Nah, ini Bang, kok kenapa power supply-nya saya dapatnya yang kecil? Itu sebetulnya bukan masalah besar sama kecil ya, kita sesuaikan dengan jumlah beban atau beban lampunya ya. Berapa banyak lampunya nanti power supply-nya ngikut ya. Karena ini lampunya sedikit, jadi power supply-nya juga sudah sudah lumayan cukup ya. Di sini tertulis berapa sih? 12 volt 8,33 ampere ya. Ini sangat cukup sekali. Ini enggak nyedot sampai 5 ampere, di bawah 5 ampere malah. Nah, di sini untuk kabel dari mesin ya. Ini kan mesin dari kabel ini panjangnya sekitar 1,5 atau 1 meter ya. 1 meter sampai 1,5 maksimal. Jadi kalian siapkan bagian di bawah tangga ataupun di atas tangga ya, sesuai pengukurannya nanti untuk penempatan si modulnya ini. Kalian bikin colokan ya. Nah, seperti itu, kalian dekatkan di bawah tangga atau di mana. Karena kabel ini sangat banyak, ini nggak bisa jauh-jauh ya. Misalkan kalian mau ditaruh di atas plafon nih, misal mesinnya, jadi kan ini harus naik ke atas, misalkan ke tembok, ke sana ke atas, itu kan kepanjangan. Jadi mesin itu tetap taruh di sekitaran tangga ya. Kalian nanti tarik kabel seperti itu misalnya ya, dari sumber listrik, nanti dibuat colokan, atau nanti ini dibikin satu kotak, dibikin box ya, biar lebih rapi lagi atau gimana lah, nanti tergantung tukang kalian ya. Kalian atur saja sendiri nanti untuk penempatannya supaya lebih rapi ya, gimana caranya. Terus ini saya informasikan ya, di sini kan ada kabel nih, ada tulisan plus, ada min ya. Ini yang tegangannya positif itu dapatnya yang kabel warna biru dari saya ya. Nanti saya beri tanda positif ya, atau tanda plus ya, supaya tidak ketukar. Ini kalau bisa dari saya jangan diotak-atik lagi, tapi kalau kalian mau bongkar ya kalian harus lihat video ini atau kalian foto supaya saat pemasangan ulang itu tidak terbalik ya. Kalau terbalik itu efeknya langsung fatal ya, langsung mesinnya terbakar seperti itu guys. Ini untuk keluaran ini dia sudah tidak menyetrum guys, jadi saya bisa pegang-pegang. Karena tujuannya apa? Supaya aman ya, karena lampu kan posisi kan di bawah tangga nih, kemungkinan tangganya kotor akan dipel atau diapakan, nanti kemungkinan ada cipratan air ataupun kain pelnya nyenggol lampu itu tidak kesetrum ya, jadi aman. Untuk yang merah ini kalian sudah pasti tahu lah, jangan dipegang-pegang ya. Ini terhubungnya ke listrik langsung ya. Apabila kalian pegang otomatis kalian kesetrum di sini, jangan lakukan itu ya, berbahaya guys. Oke, di sini ada tombol untuk apa sih ini gunanya? Ini tombol untuk setting ya. Jadi yang versi sebelumnya itu nyala lampunya itu fix ya, jadi nggak bisa diatur-atur lagi. Saya yang setting di sini, saya kira-kira setengah detik atau berapa setiap langkah kaki kalian. Tapi untuk yang versi terbaru di sini bisa disetting menggunakan tombol guys di sini. Kita akan uji coba ya. Oke, semua lampunya sudah mati. Saya akan pasang di sini ya. Saya akan senggol sensor, kalian bisa perhatikan nyala lampunya. Saya pencet sekali lagi. Ya, kalian bisa lihat lampunya itu jalannya tuh lebih ngebut ya. Jadi kalian inginnya yang versi seperti apa? Atau kalian baru nginjak ke lampu 1 langsung kalian disambut seperti karpet cahaya yang datang dulu sampai ke ujung ya, nanti kalian lewat sudah posisi terang. Atau mungkin kalian pengen yang nginjak lampu 1 baru nyala lampunya ya, kurang lebih seperti itu ya. Kalian datang lampunya nyala ya, kayak penyihir seperti itu ya guys. Itu kan pelan ya, jadi kalian bisa jalannya itu ngikutin lampu yang ke atas ataupun ke bawah seperti itu. Itu cara settingnya hanya di sini saja ya. Jadi saat kita pencet tombol yang ada di sini ya, sekali seperti ini, kecepatan 1, kecepatan 2, kecepatan 3, kecepatan 4, lalu balik lagi ke kecepatan 1 ya. Ini semua orang bisa lah, nggak ada settingan yang rumit di sini, nggak usah mikir ya, nggak harus kalian pintar, nggak harus kalian ngerti elektronik dan lain-lain ya. Ini hanya cuma dipencet saja seperti ini, sambil kalian tes untuk nyala lampunya seperti apa. Nanti ketahuan ya, nyalanya apakah lebih cepat, apakah lebih pelan ya. Oke, jadi tombol ini sangat praktis sekali ya, hanya ditekan saja seperti itu. Terus untuk yang di HP, nah sekarang sudah bisa diperintahkan atau di remote menggunakan HP ya. Di sini akan saya berikan contoh apabila kalian baru kali ini nonton di channel Solid Electronic. Apabila kalian sudah melihat video saya yang lalu-lalu ya, yang sebelum-sebelumnya diupload, itu sudah saya
terangkan dengan detail, tapi saya akan ulas lagi di sini. Nah, pertama-tama kita buka dulu WiFi, kalian cari ya. Nah, di situ kan ada muncul WiFi, ada 3 ya. Ada WiFi voucheran, itu kan saya saat ini terhubung ke WiFi voucheran karena saya menggunakan internet ya yang bikin sendiri itu. Jadi ada beberapa alat elektronik yang mengeluarkan WiFi juga ya. Solid elektronik. Terus di sini ada nama Starlight ya. Starlight itu lampu tangga ya, bahasa Inggrisnya seperti itu. Kita connect. Nah, kenapa di sini saya langsung connected itu karena saya sudah masukkan password sebelumnya ya. Jadi apabila kalian baru pertama kali dikonekkan ke mesin yang ini, otomatis kalian nanti minta password ya. Karena HP kalian baru pertama kali dikonekkan ke alat ini ya. Kita akan buka Google Chrome ya. Kalian bisa menggunakan sebentar, di sini ada tulisan ya. Starlink no internet access, allow Wi-Fi assistant to switch to a better network ya. Ini kurang lebih dia HP saya itu ngomong ya seperti ini ya. Ini WiFi Starlink itu nggak ada jaringannya. Apakah saya harus ganti ke jaringan WiFi lainnya yang ada internetnya? Kalau saya pilih allow itu nanti saya dipilihkan lagi ke WiFi voucheran ataupun ke WiFi solid elektronik yang ada internetnya. Berhubung saya di sini mau setting-setting, saya tolak ya. Saya tetap hubungkan ke WiFi Starlink ya. Nah, WiFi ini tuh dia tidak mengeluarkan internet ya, jadi kalian nggak bisa internetan pakai WiFi ini. Jadi WiFi ini tuh fungsinya hanya untuk meremote ya, untuk meremote antara HP saya dan mesin ya. Jadi saya nggak harus datang nih jongkok-jongkok ke bawah tangga mungkin ke mesin untuk mencet-mencet tombol ini ya. Kalian bisa setting-setting di meja TV mungkin ataupun sambil duduk di ruang tamu ya, seperti itu ya. Oke, setelah terhubung kita langsung buka saja Google Chrome di sini, pencarian Google ataupun Google Chrome ya. Di sini saya menggunakan widget saja yang sudah saya pin di atas. Kita ketikkan 192.168.4.1. Kita enter. Oke, dengan sekali klik kita dibawa ke halaman kontrol ya. Untuk setting-setting lampu tangganya. Di situ di bagian paling atas ada kecepatan 1 ya, siklus 800 ms ya. Jadi kurang dari 1 detik. Nah, di sini apabila kalian ganti speed itu sama seperti kalian mencet tombol yang ada di sini. Itu kan speed 1 ya. Kita lihat nyala lampunya, saya pencet speed 2. Oke, saya pencet speed 2. Speed 3 itu lebih ngebut lagi ya, nggak kelihatan kameranya, oke. Jadi fungsinya seperti itu guys, kalian bisa ganti-ganti tombol yang ini. Ini fungsinya mewakilkan tombol yang ada di sini ya. Jadi speed 3 kan kecepatannya sekarang 600 ms ya, jadi lebih cepat lagi, dia matinya juga lebih cepat. Di sini saya ganti lagi ke kecepatan 4 ya, 500 ms itu dia lebih cepat lagi guys, setengah detik ya. Nah, kalian bisa lihat dia nyalanya tuh ke atas. Oke, saya ganti lagi ke kecepatan yang umum ya. Ini kecepatannya paling lambat ya, berarti ya kurang dari 1 detik itu masih lambat. Nah, kalian bisa lihat matinya ya. Nah, di sini biasanya saya setting ke kecepatan 2 ya. Jadi untuk tombol ini tuh fungsinya sama seperti yang ada di mesin di bawah ya. Jadi kita bisa remote dari HP. Terus di sini ada apa lagi nih? Ada tulisan sensor aktif ya. Ada tulisan sensor aktif, kita bisa matikan sensornya dari sini. Nah, di situ tulisannya mati ya. Ini bisa kalian gunakan apabila kalian tidak ingin menyalakan lampu ya, apabila di kondisi-kondisi tertentu. Kalian bisa lihat di situ saya berjalan di tangga ya, semisal ya itu tidak membuat si lampu tangganya itu menyala ya. Waalaikumsalam. Jadi di kondisi-kondisi tertentu apabila kalian tidak ingin menyalakan lampu tangganya, itu kalian bisa matikan di sini ya. Tapi biasanya apabila kalian sudah pasang lighting ini itu pastinya ya ingin dinyalakan terus ya setiap hari ya, biarpun malam ataupun siang ataupun di kondisi-kondisi tertentu lah. Tapi di sini tetap saya siapkan apabila nanti kalian butuh ya suatu saat mungkin untuk perbaikan atau pengecekan apa ya, apakah sensornya yang rusak atau enggak ya. Oke, saya nyalakan lagi di sini. Ya, sudah aktif ya. Apabila sudah aktif di sini saya senggol sensor akan direspon lagi oleh si mesin lampu tangganya ya. Terus di bagian bawah di sini ada pengaturan ya. Pengaturan itu apa sih? Durasi nyala di situ. Durasi nyala itu saya tulis 1500. Itu maksudnya apa? Jadi apabila sensor bawah kena sensor, maka akan dihitung naik ke atas itu
1500 itu dalam bahasa mesin itu maksudnya 15 detik ya, karena 1 detiknya itu 1000 mikrosecond. Jadi apabila kalian menulis ingin nyalanya 15 detik itu kalian harus tulis 1500 ya. Jangan pakai titik ya guys. Jadi ditulis saja 15000 seperti itu ya. Jangan dikasih titik. Kalau nanti dikasih titik nanti mesinnya dia tidak akan merespon ya. Kalau dikasih titik itu kayak kalian ngitung uang ya, 15.000, 10.000 itu enggak ya. Jadi logikanya seperti ini, kita jalan dari bawah nih ya, sensornya akan menyala 1, 2, 3 sampai kalian datang ke ujung sensor yang ada di sana. Itu saya kira-kira itu 15 detik ya untuk kalian naik tangga. Apabila nanti pas di ujung kalian kan otomatis kesenggol sensor lagi yang ada di atas. Nah, itu kalian akan dikasih waktu 15 detik lagi sebelum lampunya benar-benar dimatikan. Jadi untuk yang kecepatan durasinya lah di sini kalian bisa setting sendiri ya. Tapi jangan kalian setting terlalu cepat ya. Kalian hitung lah, ibarat kata kalian naik tangga itu berapa lama sih? Dari tangga pertama sampai tangga ke bawah, tangga pertama sampai tangga atas itu kalian hitung lah kira-kira. Kalau saya kira-kira di sini itu sekitar segini pas lah ya, 1500 atau 15 detik. Apabila kalian ingin diganti mungkin terlalu cepat ya matinya lampu, kalian ingin tambah 20.000 ya atau 20 detik, kalian tinggal tulis saja di situ 20.000 ya, nggak usah dikasih titik, lalu simpan dan restart. Terus sebelum simpan dan restart di sini ada nama WiFi ya atau SSID WiFi. Di sini kalian bisa ganti sendiri. Terus passwordnya juga kalian bisa ganti sendiri. Tapi saya pesan ya, apabila kalian sudah mengganti password itu jangan tanya lagi ke saya, Bang itu passwordnya kemarin berapa ya, saya lupa ganti. Itu saya nggak bisa jawab ya guys, karena saya bukan peramal ya. Kalian wajib diingat-ingat sendiri. Terus sih saran saya nggak usah lah diganti-ganti passwordnya, buat apa ya, malah nanti lupa, malah kalian nggak bisa remote dari HP ya. Oke, seperti itu saja. Ini saya buat web UI nya masih sangat simpel ya, hanya ada pengaturan speed, kontrol ya, seperti itu saja ya. Oke, dengan aplikasi ini kalian bisa lebih praktis ya, nggak harus datang-datang ke tempat di mana mesin itu disimpan ya, biasanya kan di bawah tangga ya. Oh ya, ini gimana caranya kalau kayak gini kan, apabila kalian ingin meremote kan kalian harus menghafalkan ini ya, 192, 168.4.1 kan kalian mungkin akan ribet ya, ataupun kalian mungkin lupa ya, belum begitu hafal ya, karena saya hari-hari mainan IP, bikin internet juga sendiri, saya IP seperti ini tuh saya sudah di luar kepala ya, jadi ingat ya. Nah, apabila kalian baru pertama menghafalkan IP seperti ini, IP manual ya, di sini saya kasihkan contoh yang lebih gampang ya. Di sini kan saya nggak tahu HP kalian apa aja, tapi di sini kalau tampilan Google Chrome seperti ini, ada titik 3 di atas. Di sini kita klik. Di paling bawah di sini kalian bisa melihat ada tulisan Add to Home Screen ya. Itu maksudnya apa? Jadi dipin ke layar depan lah, gampangannya seperti itu ya, karena ini bahasa Inggris ya, jadinya tulisannya Add to Home Screen. Ada gambarnya juga ya, ada tanda panah ke layar HP kalian. Kita klik aja yang di sini. Nah, di sini ada muncul shortcut ya. Jadi kalian bisa ganti di sini. Sebentar, hilang kepencet guys. Kita ulangi ya. Di bagian bawah ada Add to Home Screen. Kita klik. Oke, di sini kita bisa kasih nama ya, biar kalian nggak lupa ya, lampu tangga misalkan. Oke ya, misalkan seperti itu ya. Kalian kasih nama lampu tangga, lalu add. Di sini ada tulisan tambah atau add. Lah nanti di halaman depan kalian ada muncul kotak sekecil ini, ada tulisannya lampu tangga ya. Kita add saja langsung. Kita close saja dari sini. Kita pastikan aplikasinya tidak berjalan di latar belakang ya, atau di background ya. Nah, nggak ada aplikasi yang berjalan sama sekali. Kita cari tuh di mana tadi kita buat pintasan atau pin ya. Nah, di sini sudah muncul guys. Di sini kan saya bilang di awal saya punya WiFi yang bikinan sendiri ya. Jadi di sini saya ada banyak ya, ada PPPoE, ada PPPoE rumah, ada voucheran, ada remote internet ya. Nah, di sini saya yang kita bikin tadi ya, kita sepil ya, di situ kan udah muncul tuh lampu tangga ya, yang bagian bawah ini. Kita klik. Kita tunggu. Nah, sekali klik kita langsung dibawa ke halaman untuk setting-setting guys. Jadi nggak harus nginget 192, 168 gitu ya. Terus ini
Ini tuh aplikasinya tidak di-download dulu ya, jadi dari tampilan web itu dipindahkan ke layar depan, jadi tidak memakan memori ya. Jadi apabila HP kalian, bang, HP saya udah banyak aplikasinya, itu tidak memakan aplikasi ya, ini hanya dipin saja ke layar depan ya. Jadi halaman apa namanya, halaman web ya. Oke lah, saya rasa paham di bagian aplikasi. Kita lanjut di bagian lampu ya. Saya akan uji coba jalan mungkin ya, dari bawah sampai ke atas. Oke, apabila saya kena sensor bawah ke atas, ya biasa ya. Oke, saya akan datang dari atas. Saya kena sensor atas, maka lampu pertama dari atas akan menyala. Oke ya, lampunya menyala dari atas dan juga. Nah, saya akan uji coba apabila saya akan mungkin anak kalian nyusul di belakang ya. Saat lampunya akan mati dari tengah, nanti lampu akan dikunci dan dipertahankan menyala. Kita tunggu. Oke. Oke ya, lampunya dipertahankan menyala. Jadi siapapun yang akan lewat dari atas ataupun dari bawah, dia lampunya akan dikunci dan tetap menyala ya. Oke. Sekarang hari Minggu guys, jam 8, jam 9 lah ya, 9 kurang. Kita akan kirimkan hari ini guys. Oke ya. Oke, di sini saya akan jelaskan sedikit untuk cara kerja sensornya ya. Jadi sensor ini biarpun kecil, dia bisa mendeteksi yang jarak yang cukup jauh ya, antara 5 sampai 6 meter ke sana. Jadi dia tuh bukan mendeteksi lurus seperti laser ke depan ke sana nitik, kalau nanti kita lewat kepotong itu enggak ya. Jadi dia tuh menyebar dari sini kan kecil nih, makin ke sini makin melebar, melebar, melebar seperti ini ya. Jadi untuk pemasangannya itu nanti jangan terlalu tinggi ya, letakkan saja di dekat lantai untuk mendeteksi ke kaki kita yang akan lewat ya. Kalau nanti dipasang terlalu tinggi kan dia nanti deteksinya kemana-mana ya. Orang yang akan tidak naik tangga mungkin lewat hanya di sampingnya akan memancing si lampu ini menyalakan, kurang bagus juga ya. Nanti kalian atur saja sendiri untuk penempatannya. Kita akan kirimkan hari ini, dia pengirimannya menggunakan JNT, jadi hari Minggu kita bisa kirim ya. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.